by Side Podcast MotoGP World. Kembali lagi bersama Iron Raja Pasti dan juga Andi. Anjir pelan-pelan sih. Ih, tumben banget disangkutin. Iya dong. Ya nggak kayak kemarin kayak orang bobot. Gak apa-apa tuh. Kalau suara gua kedengeran nggak ya? Kalau begini belang suaranya. Apa? Kalau begini suaranya belang, jadinya gua kenceng, lu tenggelam. Ya udah gua begini. Ya. Udah begitu. Di Udah. out frame lagi lu. Jadi nggak kelihatan kan? Gosrek. Tadi kita udah ada di episode berapa ya? 5. Oh iya, Ini 5. Oh sebelumnya gua mau ini dulu. Mau berterima kasih kepada Mas Bo. Oh iya, Bo Ben Snyder ya. Karena udah ngeliat story gua. Lo berarti mention. Terus yang kan gua nge-tag dia, nge-tag Apa? Mandalika, nge-tag SAG, nge-tag Thomas Lutik, nge-tag Grace ini Indonesia Racing Team, terus Dimas Eki, terus Daus Mini. Ngapain? Komeng belum udah begini. Oke, gue ngetek banyak deh yang ngeliat tuh Mas Bo, Mas Eki ngeliat. Tapi nggak ngerespon ya? Kagak. Lihat aja ya. Yang ngerespon itu, yang nonton itu, bahkan sampai nonton itu adminnya Indonesian Racing Team. Iya. Nonton ya? Nonton. Aduh anjing. Jadi malu gua. Karena viewernya cuma 10. Satunya dia, berarti kan sisanya 9. Itu juga yang 7 gua. Nonton ulang. Iya. Pakai akun lain. Bener makanya. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya menjalani apa yang kita senangi kan. Iya, yang penting kan kitanya happy. Bener. Dan tidak mengganggu orang lain. Iya bener. Gini kan enak sekali. Ini kita lagi di mana sih? Ini kita nggak usah disebut orang Kelihatan orang itu. nggak endorse. Apanya sih? Ya udah nggak apa-apa, itu kayak itu Apa ya? kayak logo inian pom bensin total. Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Lo kayak orang kaya lu. Kenapa? Makannya di sini. Kan makanannya mahal. Iya, kan lu yang bayarin. Oh iya, gantian. Makanya kita kalau belinya aja kentang doang. Iya. Anjing. Iya. Baru karena kuping gua budek ini, nggak tahu kenapa dah. Lu kan habis swab. Kenapa yang budak kuping? Nah kan yang budek ya kuping mas yang budek. Iya. Salah. Aneh banget lu. Mana ada orang yang budek hidung. Maksudnya hidung gitu. swab kan yang dimasukin itu kan hidung. Kenapa malah jadi budak? Kan dia satu saluran kan. Kuping, hidung, kuping sama mulut kan ada satu. Oh, inian. THT. Nah, THT apa ya kepanjangannya? Telinga, Haknya? hidung, tenggorokan. Salah. Apa? Telinga Haritanu. Hormat Pak Haritanu yang katanya mau bikin sirkuit MotoGP di daerah Lido, Sukabumi. Langsung kecil bangke. Emang iya ya mau bikin? Iya katanya. Oh. Dia mau bikin sirkuit MotoGP di daerah Lido. Tapi nggak tahu dah warga sekitar Lido apa enggak. Itu. Iya, lagi masuk penjara. Menurut lo Qatar GP kemarin gimana? Ngehe sih, seru. Pokoknya gua nggak tahu gua kata yang menggambarkan selain seru apa gitu. Ya. Udah seru aja. Buat gua tuh seru. Udah gitu itu seri pembuka lagi. Seri pembuka, betul. Mungkin gini ya. Banyak orang yang punya ekspektasi tinggi atau tidak berekspektasi. Ya. Tapi seru kerennya adalah Qatar GP dengan segala ekspektasi yang ada itu kita nikmatin banget. Betul. Dari awal sampai habis. Ya. Jadinya gue ngelihat musim ini entah nanti akan ada Marquez lagi apa enggak. Dari awal tuh udah dibikin seru. Iya, nah itu makanya. Masalahnya kan musim kemarin itu kan Qatar kan nggak ada kan. Cuma ada Moto3 sama Moto2 kan, MotoGP-nya Oh iya keliwat. benar. Karena udah keburu corona. Iya, betul. Nah musim ini setelah musim kemarin absen, akhirnya musim ini ada lagi kan. Dan gue tuh sangat menantikan apa yang terjadi di seri pembuka. Bukan cuma gue sih, pasti kita juga sangat menunggu-nunggu kan. Apalagi kemarin pas tes pramusim sempet apa namanya tuh? Badai pasir. Badai pasir. Jadi kayak wah ngehe nih, maksud gue kalau sampai nggak jadi gara-gara
musim kemarin nggak jadi gara-gara corona, Nah. masa musim ini nggak jadi gara-gara badai pasir, maksudnya kan ngajak ribut banget nih Qatar gitu. Ngeselin. Sekalian aja sirkuitnya dipakein dom gitu, jadi kayak stadion bola. Iya, jadinya Cuma ini indoor gede ya. banget, iya. Jatuhnya kan gede banget kan. Apa namanya? Nah kemarin pas nonton pertama kita nonton Moto3 ya. Ya. Moto3 itu menurut gua ya selalu seru lah karena Pasti. CC-nya kecil jadi jaraknya nggak terlalu jauh. Dan masih pada liar ya. Iya, masih pada bocil-bocil, masih Iya. pada bocah, emosional, masih pada wah pokoknya serunya tuh emosinya tuh tinggi gitu. Kalau patut yang disayangkan adalah yang patut disayangkan Apa? adalah pembalap kita. Oh, Andi Andy Gilang, iya yang Andi Gilang. ya cuma berhasil finish di posisi 21 Iya, kemarin. gitu. Sayang banget. Itu juga berapa pembalap jatuh kan? Iya. Dia Sayang banget gitu. Sayang. Dia pun di polnya aja nggak Iya, nggak kualifikasi, terdepan gitu. di kualifikasi. Iya pas kualifikasi, polnya iya pas kualifikasi tuh posisinya nggak terdepan gitu. Betul. Sayang banget gitu. Padahal Yamaha aja selalu terdepan. Itu kan masalahnya dia Honda. Salah sih. Tapi ya apa ya namanya ya? Ya secara keseluruhan race-nya mah seru. Selalu seru. Moto3 itu selalu yang gua nantikan. Bahkan kan gua langganan IndyHome hanya untuk nonton Moto3. Serius. Gua nggak nonton acara lain udah, maksudnya gua nggak mementingkan bodo amat mau langganan movie nggak. Gua pengen nonton Moto3-nya doang. Karena di Trans 7 nggak ada kan. Trans 7 kan cuma Moto2 doang dari Moto2, Moto3-nya nggak ditayangin. Iya. Selalu gitu ya. Nah, karena waktunya kan panjang Ya, banget, ya. bisa sampai 5 jam. Iya. Kasihan tuh tayangan inian, tukul jalan-jalan, jadi nggak tayang. Sama on the spot. Apa namanya Moto3, terus nah kemarin Moto2 menurut gue cukup agak membosankan tuh kemarin karena siapa namanya Sam Lowes tuh, Iya. Sam Lowes dia nggak woles anjir. Iya, soalnya Lowes. Iya. Balapannya dia gacor bener, terlalu oke lah kemarin. Iya. Di depan sendiri kayak nggak Iya, ada iya, pesaing lah. Terus yang kita harapin kan Masbo kan kemarin. Betul. Start di posisi 4. Iya. Bisa ini mah podium. Finishnya di 9. Gue gedek Sayang. banget iya. Sayang banget. Gue pengen lihat ada ranking. gue pengen lihat ada Pertamina di podium. Ternyata belum. Bukan tidak. Tidak, belum. Karena menurut gue cukup meyakinkan, Bu. Bener. Gitu. Cuma emang kemarin gue nggak tahu ada problem apa di race. Iya. Nah, akhirnya finishnya ke 9. Wah, lebih parah Tom Ruti. Tom Luthi 15. Iya, lebih jauh lagi gitu. Iya. Maksudnya Tapi ya udahlah. Lu berharap apa dari Tom Luthi? Iya, Maksudnya udah udah senior. Buat bagi ilmu, bagi pengalaman aja lah kayaknya sama teknisi, sama tim, sama Masbo, sama yang lainnya gitu. secara keseluruhan sih Moto3 dan Moto2 menyenangkan. Enggak, kalau gue Moto3 yang seru, lebih menyenangkan, sangat lebih seru menyenangkan. ya. Moto2 gue agak, nah Moto2 itu, nah untungnya ada di Giantonio, Gian Antonio. Gian Antonio di Gian Anto Bangor. Itu komik Bandung, gak ada yang kenal ini. Nggak ada ya? Nggak ada. Padahal dia Anto loh. Iya. Tapi nggak Bangor sih. Apa namanya, dia akhirnya berhasil podium. Nah, Memberikan podium untuk penghormatannya kepada mendiang Fausto Gresini juga. iya. Respect, mantap tuh. Nah cuma ya itu race-nya mah menurut gua agak membosankan. Nah itu bikin gua jadi rada seujon tuh Ke MotoGP-nya. Jangan-jangan MotoGP bisa lebih parah dari Moto2 nih, jadi nggak ada seru-serunya. Ternyata terpatahkan. Dan dari awal, kalau di awal ya, menurut gua paling gila Jorge Martin. Betul, dia start dari posisi 14. Betul. Iya kan ya? Apa 15 ya? 14. Iya, belasan gua lupa. Iya, 14. Pas tikungan pertama. Kayak main PS anjing. Iya nggak sih? Iya. Itu main PS banget tau begitu. Bener. Start dari belakang, serot nyodok ke depan. Kalau ngelihat ya, kan ada cuplikan videonya. Betul. Dari belakang set lewatin yang lain. Iya, dan mulus Ini aja. apaan? Iya. Maksudnya nggak ada yang liuk-liuk. Iya, nggak ada. Set, Lah. Ini gimana ya? Nah, tapi itu makanya menurut gua bagian
bagian yang bikin kita apa ya, secara keseluruhan tuh race-nya seru, tapi yang bagian yang bikin kita emes itu di race kemarin di Qatar itu ada di opening dan di closing. Betul. Ada di depan Iya, dan di belakang. Pertama Jorge Martin nyelosot dari 14 tiba-tiba ke 4 udah Iya. kayak main PS. Yang kedua adalah yang Juan Mir tiba-tiba disodok rudal balistik. dua-duanya lagi anjir. Emang itu sebenarnya kan anjing ya, gua lu ya yang prediksi Juan Mir kan lu kan kemarin Iya, kan. benar. Gue tuh deh anjing udah pasrah nih, ini nggak, karena mundur si Peko. Iya kan? Iya, yang awalnya di depan banget. Kebalikannya Vinales nyimpen ban. Pas udah di tengah ke belakang digacor sama dia, dihajar sama dia. Vinales, gue ngelihatnya nggak berharap tinggi ya gitu. Tapi ternyata gue bilang kok mainnya slow nih di awal nih. Betul. Terus lama-lama satu iya asik sih gue ngeliat. Gue bilang oh pantesan dia nggak digeber di awal kayak yang lain. Dia ngemat bannya. Pas yang lain udah mulai udah sedikit mulai aus dikit ya. Nah dia minum. Tapi lu tahu nggak sih, maksudnya Vinales kan baru nikah ya, Januari kemarin. Iya. Terus sekarang istrinya lagi hamil. Nah kemarin dia bisa cepet tuh karena pas di tengah balapan ada yang telepon, Mas istrinya udah bukaan 7. Panik. Dia panik. Jadi ngejar waktu. Padahal kan pas di podium buru buru. Padahal baru hamil 3 bulan bininya. Dia udah percaya aja sama orang. Cuma itu sih pertama yang seru adalah pas di lap-lap awal 4 formasi terdepan. Iya, dua Ducati semua. pabrikan dan 2 satelit Ducati. Gila kok bisa ya, maksudnya Respect. bener tuh kita bilang ini sirkuit Ducati banget gitu. Iya, ya terbukti di awal race tuh memang ya udah lo mau gimana. Tapi memang kita kemarin lupa bahas sih soal peluangnya Zarco sama Jorge Martin. Betul. Nah itu makanya tidak diduga ya. betul. Pertama adalah Jorge Martin kan rookie juga. Ya. Dan dia akhirnya masih kececer lah di race ya kan, masih finish ke berapa ya, gue lupa 9 atau 10 gitu. Nah cuma Zarco nih yang gak diduga-duga, yang tidak dinyana-nyana malah dia posisi 2. 3-nya si Peko. Nah itu Peko sama ya pas terakhir anjing sih nyesek sih ya. Sakit hati karena gak gini sih lu kalau jadi Juan Mir? Gua udah pengen gini di podcast ya sekarang pengen gue bilang Juan Mir tuh ngebuktiin kalau kemarin dia juara itu bukan karena beruntung, betul, karena skill. Pengen gue bilang kayak gitu. Saat yang lebar ya kan, pas lagi lurus kehajar 2. Iya makanya sayangnya itu doang, satu kesalahannya adalah di tikungan terakhir dia agak ngelebar banget. Dikit banget sebenarnya, maksudnya nggak ngelebar terlalu parah, tapi ya itu bikin dia akhirnya jadi bisa kesusul sama 2 Ducati ya gara-gara itu juga. Dan dua-duanya langsung gitu. Dari 2 ke 4 dan dia finish. Anjing itu maksudnya lu kalau jadi Mir tuh kayak nengok ya lewat sih anjing gitu, kayak ya udah ya. Dia kan udah di posisi 2 kan, kesalipnya 2 masalahnya, jadi nggak jadi podium. Bentar lagi garis finish jadi depan mata. Depan mata jadi ya Allah, tanggung amat sih maksudnya. Nyesek gitu loh. Padahal dia kan untuk ke depan juga hampir sama kayak Vinales juga. Dan emang ciri khasnya Juan Mir juga tuh dari musim kemarin. Di belakang, ntar pertengahan tahu-tahu satu. Udah bukan. Kita nikmatinnya enak jadinya nontonnya. Nah kemarin udah kayak begitu. Belokan terakhir. Malah kita ngeliatnya tuh di awal ya, malah Rins yang di depan. Iya bener, sempet. Terus akhirnya Juan Mir naik lewatin sampai ke posisi 2. Dihajar di belakang. Iya. Kesian, tapi ya mau gimana, emang gila tuh. Ngelanjutin yang tadi sebenarnya Jorge Martin, dia kan pakai whole shot device-nya Ducati kan. Betul. Berarti itu memang maksudnya kita ngeliat secara langsung whole shot itu efeknya seperti apa. Bener. Gak tahu ya kalau Ducati yang lain, karena kalau yang Ducati yang lain kan dia di depan. Gitu.
Nah ini kan dia di belakang, dia pakai whole shot terus tahu-tahu nyelonong ke depan gitu. Pas di startnya ya. Iya. Gila emang. Gue sih ngelihat itu biasanya kalau memang boleh diterapkan oleh Dorna, tim lain bakalan Ikut. Betul. tiru juga. Iya. Karena uang berhasil kok. Sangat berhasil. Kayak orang ini, kayak orang pakai ketapel tau gak sih? Iya. Terus gitu nyeluncur sendiri. Nggak ada halangan di depan. Terus saya Iya. tahu 4 aja. Makanya benar kayak main PS Keren asli dah. gitu. Kayak main PS banget itu Jorge Martin tuh. Eh, Apa lagi catatan lu ada kemarin dong. di Qatar GP? Rossi dulu. Nah itu makanya yang Rossi kocak. gimana ya? Gua juga Kita memang tidak berharap Rossi bingung bisa juga gua. di depan sama dia gitu. Tapi ngelihat dia bisa di posisi 4 bikin apa ya? Ada asa ini bakalan seru nih ngeliat Rossi-nya nih gitu. Iya kayak seperti kita omongin gitu, maksudnya kita lagi-lagi jadi ngarep lagi udah tahu ya bakal begitu, padahal dari musim kemarin kan kayak gitu aja kelakuannya. Hah? Iya kan? Iya emang. Startnya di posisi yang cukup depan, pas race kesalipnya gampang bener, Terlalu gampang. malah Lucu banget jatuhnya. maksudnya kayak skill yang dulu hilangnya begitu aja gitu. beneran hilang ya, beneran hilang udah kemana gitu, skillnya sama sekali nggak kelihatan. Iya, kayak gampang banget dilewatin bahkan oleh para rookie gitu. Walaupun dia mengaku kan katanya emang ada masalah di ban belakangnya. Iya. Jadi katanya di ban belakangnya tuh habis bocor. Pas ditambal abangnya masih ngikut. Selain itu, Apa lagi? mau bahas yang jatuh. Ya. Sayang banget. Ada Petrucci, Betul. Taka, Nakagami, sama Alex Marquez. Ya. Ya. Gua kaget. Gua ke Nakagami sih yang Sayang banget ya? Iya, yang sangat Iya. menyayangkan. Gue kaget Alex Marquez. Kagetnya adalah iya dia masih main. Pas crash baru kelihatan namanya. Iya. Nah, iya ada dia gitu. Lupa. Iya, bener. Beneran lupa. Bener. Karena apa? Kemarin pun kita bahasnya Paul Espargaro aja Iya. udah. Tapi itu gue gedek juga tuh, maksudnya kalah soalnya dia sama Alex. Iya. Sama Alex adeknya. Espargaro, iya. Iya, bener. Sama Aprilia kalah. Sama adeknya, sama abangnya. Sama abangnya. Dia juga bilang, maksudnya dia tuh pengen bertahan di depan, tapi ternyata dianya nggak sanggup, bahkan dia malah dikalahin sama abangnya sendiri. Iya, yang notabene pabrikannya Aprilia, Iya. yang bukan tim pabrikan juga gitu. Sementara Paul Repsol Honda loh, Iya, mesin motor yang sama dengan mesin yang sama dipakai oleh buat Marc Marquez. Betul. Itulah makanya teka-tekinya kan berarti masih berlanjut. Apakah si Repsol Honda ini motornya memang susah ditaklukkan, atau Repsol Honda ini terlalu anak emaskan Marc Marquez? Segala macam bentuk motor settingannya itu yang memang dibuat khusus Marc Marquez, jadi Iya. orang lain nggak bisa makainya. Iya. Atau memang ya Repsol Honda-nya yang nggak mau beradaptasi. Atau bisa jadi juga kayak musim kemarin, udah di pertengahan season baru tuh akhirnya kayak Alex Marquez, terus si Stefan Bradl kan akhirnya mulai ke depan tuh. Apakah Paul juga akan begitu nanti di musim ini gitu? Tapi ya udahlah, overall menurut lu berarti secara keseluruhan oke ya? Seru. Sebagai Seru. seri, Menurut gua seru banget malah. sebagai seri Itu pembuka dari awal sampai akhir tuh menarik benar-benar mah ya. nggak terbuka malah. Betul. Oh, satu lagi, Apa? Jack Miller. Ya, Kuring Jack Miller. Maksudnya dia tuh di depan loh awalnya. ya. Lama-lama mundur. Gua nggak tahu ada masalah apa gitu dibandingkan yang Keluarga. lucu lagi. Maksudnya Jorge Martin bisa di awal melesat. Maksudnya Pecco dan Zarco di akhir bisa podium. Ya. Ini Miller malah kuring gitu, malah turun. Ya Jorge Martin juga sih. Iya. Tapi maksudnya kayak lo udah dikasih
mimpin kok malah rosot gitu. Ya itu makanya namanya balapan ya, maksudnya random kan ininya, variabelnya banyak gitu, apakah Iya, iya. bannya, apakah mesinnya, apakah stamina dari pembalapnya, apa emang moodnya yang udah aku malas balapan gitu, kayak udah malas ngejar. Tapi emang ya itu makanya gue kemarin lebih prediksi Pecco, karena menurut gue Pecco secara ini lebih stabil daripada Miller. Miller tuh apa ya namanya ya, apa sih istilahnya tuh, gue lupa, dah sporadis gitu. Oh. Jadi kalau dia lagi tebel gitu, maksudnya bisa di depan, tapi kalau lagi enggak ya enggak. Pecco tuh jauh lebih stabil menurut gue ya. Tapi ini akan jadi menarik karena minggu ini kita akan race di sirkuit yang sama. Betul. Ya, Walaupun nama race-nya berbeda ya. Ya, tapi Apa Doha ya? Iya, Doha. GP ya. Iya, iya. tapi menurut gue ya akan menarik karena nggak mungkin pabrikan lain diem aja kan. Iya, iya. Dan juga gue ngebahas ini. Vinales kemarin bilang dia dan Yamaha itu dapat masukan yang berarti dari Alonso. Oke. Wait. Isi masukannya lu tahu? 50.000. Enggak, bukan dia masukin ke kotak amal gitu, bukan. Bukan masukan, itu masukin namanya. Oh iya. Apa input dari Carl Crutchlow lu tahu gak isinya? Enggak. Tapi intinya adalah yang gua sempat baca lagi nih. Ternyata Vinales. Ntar, kita tahan buat episode selanjutnya. Kita mau prediksi GP Doha. Pokoknya terima kasih.